Sehari selembar. How to fight. The language of love. We need to reconcile within ourselves before we can reconcile with someone else. We recognize and embrace all our feelings and emotions. We see that the cause of our suffering lies within us and not in the other person. They have only touched the seat of suffering already inside us. Understanding this, we can see our own part in the difficulty that has arisen, and compassion can be born. When you have reconciled and are at peace with yourself, it is much easier to go to the other person and say, I know you have suffered a lot. And say, I know I have also contributed to your suffering. I haven't been very mindful or skillful. I didn't understand your suffering and difficulties enough. I may have said or done things that have made the situation worse. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Your happiness, your safety, your freedom, and your joy are important to me because I have been caught in my own suffering. I have been unskillful at times. I may have given you the impression that I wanted to make you suffer. And that's not true. So please tell me about your suffering that I will not make the same kind of mistake again. I know that your happiness is crucial to my own happiness. I need your help. Tell me about your fear and despair, your difficulties, your dreams, so that I can understand you better. Ketika aku ngebaca ini, aku jadi kepikiran relate sama orang tua yang kesulitan banget untuk menghadapi anak-anaknya yang lagi tantrum. Di buku ini tuh ngomongin tentang we need to reconcile within ourselves before we can reconcile with someone else. Ini tuh sering banget dibahas dengan konotasi-konotasi inner child gitu ya, bahwa orang tua atau mungkin orang dewasa yang kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang tantrum itu karena kesulitan menghadapi emosi diri sendiri, kesulitan untuk menghadapi rasa jenggah, rasa sulit yang aku rasakan dalam diri ketika aku dengar anakku tuh nangis. Jarang sekali benar-benar karena anak itu nangis. Kalau misalnya pada bilang, nggak gitu Mbak Audrey, aku tuh sebel banget sama anakku kalau anakku tuh lagi nangis gitu. Tapi ada nggak sih masa-masanya di mana kamu ngerasa bahwa iya dia nangis, tapi gue bisa tahan kali ini gitu. Dan ada masa-masa di mana kayak, gue nggak bisa banget deh dengerin nih anak nangis, pecah pala gue nih kayaknya. Berarti ada saat-saat di mana kita cukup bisa rekonsiliasi dengan luka-luka di dalam diri kita. Dan ada masa-masa di mana saya nggak bisa cukup sabar sama diri saya ketika saya menghadapi tangisan anak itu. Dan di buku ini tuh ngomongin tentang ketika kita udah bisa berrekonsiliasi dan berdamai dengan diri kita sendiri, jadi lebih gampang, atau bahasa saya jadi lebih simple atau lebih memungkinkan atau jadi lebih mampu kalau sudah berdamai dengan diri sendiri untuk bisa berdamai dengan anak yang lagi kesulitan menghadapi emosi. Karena ketika kita ngerasa bahwa kita tuh lagi suffer banget denger dia kayak gitu, denger dia lagi nangis, tapi kadang-kadang kita lupa gitu, anak yang lagi nangis di depan itu tuh juga lagi suffer banget. Dia suffer, dia gak tahu apa yang dia hadapi, dia suffer, dia gak tahu apa yang dia alamin, dia gak tahu respon tubuhnya nih apaan nih, emosi macam apa nih. Kadang-kadang kita yang dewasa juga ngerasa, kok gue kesel banget ya, kok gue sebel banget ya sama dia gitu.
Kita aja masih kebingungan banget, kita aja yang udah dewasa, yang umurnya sudah berpuluh-puluh kali lipat bahkan gitu ya, atau berbelas-belas kali lipat daripada umurnya si anak yang lagi tantrum ini, kita aja kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kita kayak gitu. Ketika kita suffer ngelihat anak tantrum, mungkin akan jadi lebih mudah kali ya kalau kita juga ngelihat bahwa tuh bocah kecil itu mini-me depan gue, dia juga lagi suffering, gue juga lagi suffer, dia juga lagi suffer. Dan ketika teman-teman mau ngeliat, ketika kamu mau mencoba melihat, dia tuh lagi suffer banget ya, aku mau dong coba ngerti apa sih yang bikin kamu suffer. Itu adalah hal simple tentang validasi emosi. Aku mau tahu dong apa sih yang bikin kamu suffer, apa sih yang bikin kamu cemas, apa sih yang bikin kamu sedih. Segitunya, nangisnya sampai begitunya, jeritnya sampai begitunya. Bantu aku yuk untuk ngerti apa sih suffer kamu, apa sih suffer kamu di sana, sampai kamu bisa teriak-teriak dan nangis gitu. Aku mau ngerti, aku mau bantu kamu untuk ngelewatin suffer itu. Semoga membantu. Sampai ketemu di selebar sehari lainnya.